Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Zahratul Uyun. Saya mahasiswa jurusan Sistem Informasi dari BINUS Online. Di sini saya adalah perwakilan kelompok satu mata kuliah Decision Support System. Dan pada kesempatan kali ini, kami membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Decision Support System dengan topik analisis web profile company. Dan perlu dipahami bahwa seluruh isi video ini dibuat untuk tujuan pembelajaran, bukan untuk kepentingan komersial. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview website company profile Gojek Indonesia yang bisa diakses melalui www.gojek.com. Oke, langsung aja kita mulai. Di bagian paling atas nih, di bagian navigasi-navigasi, di sini terdapat menu utama ya, seperti beranda, gabung jadi mitra, GoCard, karir, perusahaan, produk, blog, bantuan, dan ubah bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Menu ini berfungsi sebagai decision support interface bagi pengguna, baik konsumen, mitra, maupun calon karyawan, agar mereka dapat langsung memilih kategori keputusan yang ingin diambil. Misalnya, gabung jadi mitra. Ini bisa juga membantu keputusan untuk para calon-calon mitra yang ingin join ke kemitraan Gojek. Lalu ada GoCorp yang mendukung keputusan B2B atau business to business dan karir yang mendukung keputusan personal calon karyawan. Tata letak header ini bersih ya dan kontras. Tulisannya ini memudahkan pengguna untuk mengakses informasi dalam waktu singkat. Oke, lanjut. Oke, kalau kita buka halaman gojek.com, sebenarnya kita langsung disajikan dengan tampilan awal Gojek ya, yang ini menampilkan pesan utama waktunya pakai Gojek tiap hari, beragam kebutuhan, satu solusi dengan visual yang berbentuk jam seperti ini. Kayak pesan ini sebenarnya sederhana, tapi kuat. Ini menunjukkan bahwa Gojek hadir dalam setiap aktivitas harian pengguna, dari pagi sampai malam. Oke, lanjut. Kalau kita scroll, sorry, lanjut. Kalau kita scroll ke bawahnya, di sini juga ada pesan menghadirkan solusi untuk menghadapi tantangan sehari-hari. Nah, di sini juga dilengkapi oleh slider-slider berisi penghargaan yang sudah diraih oleh Gojek ya di sini. Contohnya aplikator online favorit masyarakat dan aplikator online yang mendukung integrasi angkutan umum. Ya, di sini Gojek udah dapat DTKJ Awards 2024 dan sebagainya. Di sini ada beberapa pencapaian-pencapaian Gojek. Ya, bagian ini berfungsi sebagai bentuk cash validation yang menunjukkan bahwa Gojek bukan hanya aplikasi, tapi juga brand yang diakui secara nasional dan juga bahkan internasional. Secara keseluruhan, bagian ini membangun citra Gojek sebagai platform andalan untuk kebutuhan harian sekaligus memperkuat keputusan pengguna untuk mempercayai layanan mereka. Oke, kalau kita lanjut scroll lagi, nah di sini ada bagian skala kami. Nah, Gojek menunjukkan data-data penting nih, yang nunjukin besarnya ekosistem mereka. Di sini dia nampilin 3 poin utama. Pertama ada wilayah operasional. Ini nunjukin bahwa Gojek sudah beroperasi di Indonesia dan Singapura. Lalu di bagian tengah ada jumlah mitra driver yang sudah bergabung dengan Gojek, yaitu sudah mencapai 3,1 juta lebih. Dan terakhir jumlah mitra usaha dan pedagang di ekosistem Goto yang sudah mencapai 21 juta lebih. Ya, jadi angka-angka ini berfungsi sebagai bukti kuantitatif dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data bagi calon mitra, investor, atau pengguna baru. Dari perspektif DSS, bagian ini mewakili DSS kuantitatif yang menyediakan data aktual untuk mendukung keputusan rasional. Misalnya, menilai potensi pasar dan juga jangkauan layanan Gojek. Oke, kalau kita scroll lagi ke bawah nih, di bawahnya ada kampanye Gojek. Hashtag pasti ada jalan, bertumbuh bersama Gojek. Nah, di sini juga Gojek menampilkan 3 kategori ajakan dia, yaitu gabung jadi GoTroops Yuk, gabung jadi mitra driver, dan gabung jadi mitra usaha.
Di sini tiap kategori memiliki pesan yang disesuaikan dengan target audience dan dilengkapi juga dengan tombol selengkapnya sebagai call to action. Dan secara fungsi DSS, bagian ini membantu pengguna memilih jalur keputusan yang sesuai dengan perannya, apakah ingin bekerja, bermitra, atau berbisnis bersama Gojek. Ya, jadi bagian ini menegaskan nih bahwa Gojek tidak hanya menampilkan data, tapi juga mengarahkan pengunjung untuk mengambil keputusan berbasis peluangnya. Oke, selanjutnya kita masuk lagi ke bagian selanjutnya nih. Wah, di sini ada tulisan kerja di Gojek itu beda karena, nah ini di sini Gojek menampilkan sisi internal perusahaan yang berfokus pada budaya kerja dan nilai organisasi nih. Gojek menampilkan juga sisi humanis dari perusahaan, yaitu bagaimana mereka memperhatikan kesejahteraan dan budaya kerja karyawan. Melalui 4 konten utama ya, di sini ada 4 konten utama dari Gojek yang ditampilkan oleh Gojek. Gojek menunjukkan nih bahwa bukti bentuk nyata dari komitmen terhadap well-being karyawan mereka, seperti lingkungan kesehatan, kesehatan mental, lalu juga asuransi kesehatan untuk keluarga, untuk kayak ibu, macam-macam subsidi yang diberikan Gojek untuk karyawannya dan juga kolaborasi antar budaya. Nah, semua informasi ini bukan sekadar promosi ya, tapi juga berfungsi sebagai decision support system non-transaksional yang membantu calon karyawan menilai apakah culture fit nih, apakah nilai dan lingkungan kerja Gojek sesuai dengan pribadi mereka. Ini dengan pendekatan empatik dan narasi yang hangat ya yang diberikan Gojek di sini, ini membangun trust dan emotional engagement yang menciptakan citra Gojek sebagai tempat kerja modern yang peduli pada manusia, bukan hanya pada produktivitas saja. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Di sini ada bagian dengan judul Kami Menghadirkan Inovasi untuk Membantumu Menjalani Keseharian dengan Lebih Mudah di Segala Situasi. Wow. Oke, bagian ini sebenarnya menjadi inti dari web profilnya Gojek ya, karena menampilkan seluruh ekosistem layanan yang menjadi dasar pengambilan keputusan pengguna sehari-hari. Tampilan di sini dibagi jadi 3 kategori besar. Yang pertama ada transportasi dan logistik. Ini layanan-layanan transportasi dan logistik yang disediakan Gojek. Ya, ada GoRide, GoCar, GoTransit, GoBluebird, GoSend, dan GoBox. Lalu di kategori beli makanan dan belanja, sini Gojek menampilkan layanan mereka yaitu GoFood, GoDine-in, GoMart, GoShop, dan terakhir juga di bagian kategori solusi bisnis, Gojek menawarkan layanan GoBiz dan GoCorp. Ya, struktur ini sih memperlihatkan ya bagaimana Gojek berperan sebagai decision support system transaksional, di mana setiap layanan menyediakan data dan pengalaman langsung yang memberi yang membantu pengguna mengambil keputusan nih, mulai dari memilih moda transportasi, tempat makan, hingga solusi bisnis. Ya, selain berfungsi sebagai informatif, tampilan ini juga tersusun rapi dengan warnanya, ya, warnanya Gojek yang memperkuat nih citra Gojek sebagai platform yang terintegrasi, user-oriented, dan inovatif. Ya, ini memudahkan pengguna mengenali layanan yang paling relevan dengan kebutuhannya. Oke, kalau kita scroll lagi ke bagian selanjutnya, ya ini sebenarnya bagian informasi terakhir dari Gojek yang menampilkan ajakan yang sangat strategis ya. Belum punya aplikasi Gojek? Yuk unduh sekarang juga. Ya, secara visual bagian ini berfungsi sebagai call to action atau CTA yang kuat. Setelah seluruh informasi yang tadi udah kita lihat, data-data bukti keandalan Gojek ya disajikan di bagian sebelum-sebelumnya. Halaman ini nih menjadi penutup yang mendorong pengguna untuk bertransaksi langsung melalui aplikasi mobile mereka. Dari perspektif DSS, elemen ini sih berfungsi sebagai tahapan akhir dalam proses pengambilan keputusan, yaitu decision execution. Pengguna yang sudah meyakini manfaat dan kepercayaan terhadap Gojek akan diarahkan untuk melakukan tindakan nyata. Dan dalam hal ini contohnya adalah mereka diminta untuk mengunduh aplikasi melalui App Store ataupun Play Store. Ya, selain itu, di sini Gojek juga nunjukin nih visualisasi antarmuka aplikasi mereka yang berwarna dan dinamis, yaitu menggambarkan bahwa Gojek memiliki banyak layanan dalam satu platform. Ya, hal ini memperkuat kesan integrasi dan efisiensi dua faktor. Nah,
yang mana menjadi dua faktor penting dalam mendukung keputusan pengguna di kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut terakhir. Di sini ada footer. Footer website Gojek ya, berfungsinya sebagai penutup yang menyajikan seluruh elemen informasi penting. Di sini pengguna bisa menemukan tautan langsung menuju halaman perusahaan, halaman karir, mitra, bantuan, dan yang memudahkan navigasi ya tanpa harus kembali ke menu utama. Selain itu terdapat juga icon-icon sosial media, tombol dan juga tombol untuk download the app. Ini memperkuat kesannya bahwa Gojek memiliki ekosistem digital yang terintegrasi lintas platform dan juga di sini ada juga penambahan informasi legal seperti syarat dan ketentuan privasi serta hak cipta yang menegaskan profesionalisme dan komitmen Gojek terhadap transparansi dan kepercayaan publik. Ya, jadi itu dia review kami terhadap web profile company dari Gojek ya. Jadi secara keseluruhan website website Gojek ini tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga sebagai decision support system atau DSS yang membantu berbagai pihak mengambil keputusan. Ya, contohnya konsumen dalam memilih layanan, mitra dalam bergabung menjadi mitranya Gojek, dan juga karyawan dalam mengenal budaya perusahaan Gojek ini sendiri. Oke, selain itu juga di sini Gojek memberikan desain yang sederhana, terus data-data yang kuat, dan navigasinya jelas. Nah, itu membuat website ini ya jadi efektif dalam mendukung proses pengambilan keputusan bisnis maupun personal. Oke, sekian review dari kami. Terima kasih sudah menyimak dan apabila terdapat kekurangan atau kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih semua. Bye-bye.